Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 30 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berkatnya Tak Terbatas. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 144 ayat 13 sampai dengan ke-15. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar meyakini bahwa berkat Allah itu tidak terbatas di seluruh aspek kehidupan kita, dan biarlah kami belajar untuk bisa menyikapi dan mempercayai berkat Allah itu tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara renungan tentang berkat Allah yang melimpah, berkat Allah yang terbatas, berkat Allah yang senantiasa mengalir, berkat Allah yang tidak bisa dibendung. Tentu ini sangat menyenangkan kita. Mari kita belajar tentang berkat Tuhan sebagaimana dicatat di dalam Mazmur pasal 144 13a sampai dengan 15. Apa berkat Allah di sini? Yang pertama, gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Yang kedua, kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang gurun. Yang ketiga, lembu sapi kita syarat. Dan kemudian yang berikut, segala sesuatu tidak pernah ada kegagalan, tidak pernah ada keguguran, dan tidak pernah ada jeritan di lapangan-lapangan. Ayat 15 dikatakan, berbahagialah bangsa demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Harta benda di zaman terdahulu dicatat pada bagian itu. Gudang-gudangnya penuh, kambing, domba, berlaksa-laksa, lembu, sapi. Kemudian juga pertanian itu di masa terdahulu. Kemudian di masa sekarang bagaimana? Tentu pertanian yang bersangkut paut dengan peternakan, perkebunan, pertanian. Itu adalah akses untuk membuat manusia tetap hidup bisa berlangsung. Karena kita membutuhkan sayuran, kita membutuhkan buah, kita membutuhkan protein. Dari semua yang disebutkan tadi. Dan itu sudah Allah sediakan di alam dunia ini, yaitu lewat bumi yang kita tinggali. Jadi kalau dikatakan apakah berkat Allah itu cukup? Bukankah dunia ini berkat yang tidak pernah habis? Seluruh kekayaan yang sudah Allah ciptakan, apa yang ada di atas, seluruh kemudian penerangan, bintang, bulan, matahari, air yang Tuhan atur, baik air tawar maupun air asin. Ada satu pertanyaan menarik, kenapa laut itu airnya asin? Kalau air laut tidak asin, maka terjadi pembusukan. Seluruh air yang ada di laut itu menjadi tidak lagi baik untuk bisa diminum. Maka untuk melestarikan tidak terjadinya pembusukan, maka laut itu penuh dengan garam. Tapi Allah menyediakan yang namanya air tawar. Pembagian seperti ini pun adalah berkat Allah. Tuhan mengatur setiap kita mengalami malam hari dan siang hari, itu adalah pun berkat Allah. Tuhan mengatur kadar oksigen yang ada di lapisan ionosfer. Itu hanya sekian persen, cukup dan tepat untuk kebutuhan manusia bernafas. Kalau oksigen terlalu besar akan mudah sekali percikan sedikit aja kebakaran. Sinar matahari terik pun itu bisa membakar. Tapi sedemikian rupa diatur. Allah menyediakan segala sesuatunya. Allah pun menyediakan seluruh organ yang ada di tubuh kita. Organ yang kemudian mengelola racun-racun yang masuk disterilkan. Bagaimana mendistribusikan seluruh makanan untuk memenuhi akan kesehatan kita, baik jaringan darah, baik kebutuhan protein untuk membentuk otot, untuk membentuk otak yang terus berfungsi dengan baik, untuk melindungi kulit-kulit kita tidak terjadi pengeringan. Sedemikian rupa berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau berkat-berkat lain pun itu Tuhan memberikan dan memberikan berkat itu secara berlimpah dan tidak terbatas. Kita harus mempercayainya. Namun ada sebuah keluhan, bagaimana kalau hidup kita sekarang sakit, hidup kita miskin, hidup kita kekurangan? Apakah itu tandanya bahwa kita itu tidak mendapatkan berkat Allah? Itu tidak ada kaitannya. Allah sudah memberkati. Namun tatkala Tuhan memberikan sebuah tugas kepada manusia yang pertama kali diberikan kepada Adam dan Hawa, kuasailah, taklukkanlah dan kelolalah bumi ini. Kuasailah, taklukkanlah dan kelolalah bumi ini. Tatkala kemudian cara menguasai, cara menaklukkan, cara memanajemen, cara kemudian mengatur bumi ini,
dikelola oleh orang-orang yang punya kuasa namun tidak punya hati, dikelola oleh orang-orang kaya namun serakah, dikelola oleh orang-orang yang punya kekuatan, kekuasaan, kekuatan militer, kekuatan segala sesuatu, tidak dipakai untuk kepentingan masyarakat dan umat manusia, namun hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka di sanalah terjadi kemiskinan, di sanalah terjadi kelaparan, di sanalah terjadi ketidakseimbangan, di sanalah terjadi sebuah sebuah perbandingan yang sangat jauh antara kaya dan miskin. Jadi dunia ini sudah cukup tempat tinggal ada. Namun yang menarik, ada satu rumah sampai 3 keluarga, 4 keluarga dalam petak kecil di kolong-kolong jembatan. Namun ada orang-orang kaya, rumahnya di mana-mana. Membangun rumah udah seperti istana, kamarnya banyak sekali. Namun kemudian anak-anaknya sudah besar, punya rumah besar masing-masing juga. Hanya tinggal 2 orang di sana. Sementara ruangan-ruangan yang besar yang nyaman itu tidak dipakai. Itu bentuk seperti apa? Itu bentuk daripada keserakahan manusia. Tetapi juga ada orang yang kemudian hidup dalam kesusahan, itu pun bentuk daripada kemalasan. Tidak selalu kemiskinan itu karena kemudian penekanan dari orang-orang, tapi juga karena kemalasan, karena tidak bertanggung jawab. Banyak orang jatuh miskin karena kelakuannya sendiri. Dia pengguna narkoba, dia tidak bisa bersosial, dia tidak bertanggung jawab, sehingga orang tidak mau memberikan pekerjaan kepada dia. Ada penyakit juga timbul bukan karena dari Tuhan, tapi karena dirinya sendiri tidak bisa menjaga kesehatan. Maka cara yang paling gampang adalah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak memberkati saya, Tuhan tidak menyediakan kebutuhan saya, Tuhan tidak melindungi saya, Tuhan tidak menyertai saya. Itu cara manusia, yaitu kebiasaan menyalahkan, tapi tidak berjuang untuk mengoreksi dirinya sendiri. Pada prinsipnya sahabat seperjalanan, berkat Allah itu tidak terbatas, berkat Allah itu tersedia bahkan lebih dari cukup. Yang perlu dilakukan adalah bagian kita. Kita berjuang, melakukan bagian kita, kita berusaha, kita meningkatkan pengetahuan, kita meningkatkan keterampilan, kita meningkatkan karakter, kita berjuang menjadi orang yang bisa dipercaya. Kemudian kehidupan kita tentu akan meningkat, kita pandai menjaga kesehatan diri, kesehatan karakter, kesehatan hidup, maka berkat Allah pun bisa terjadi. Tetapi bagi mereka yang sudah diberkati Tuhan secara luar biasa, ingat, itu adalah titipan Tuhan, bukan milikmu. Engkau harus kelola dengan bertanggung jawab, sehingga kalau engkau kuat, engkau kaya, engkau hebat, engkau tidak menindas, engkau tidak merendahkan, engkau tidak pelit, engkau tidak kemudian menjadi punya nafsu semata-mata semua untuk diri sendiri. Engkau dipanggil Tuhan untuk berbagi, engkau dipanggil Tuhan untuk memberikan keseimbangan kepada dunia ini. Kalau seluruh umat manusia melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu mengelola, bertanggung jawab, menguasai, memanajemen seluruh berkat-berkat Allah yang tersedia, maka tidak ada yang namanya ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, kesenjangan kekayaan. Mari sahabat seperjalanan, pada prinsipnya berkat Tuhan itu tidak terbatas. Pada prinsipnya anugerah Tuhan itu berlimpah. Mari kita bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing, memperbaiki diri masing-masing, baik yang berlebih, baik yang kekurangan, sehingga berkat Tuhan itu bisa tersalur secara baik, merata, dan adil. Tuhan akan dimuliakan kalau kita menjalankan seluruh apa yang disampaikan lewat renungan ini berdasarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi, memohon, sedang harapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang terus mensyukuri bahwa berkat Allah tak terbatas. Tergantung bagaimana kita mengelolanya, kita berjuang, kita mensyukuri. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.